Nah, yang paling mengerikan, sekarang di depan mata kepala kita sendiri kita sedang menyaksikan simpul sholat diacak-acak. Ya. Bayangkan. Ya. Kok bisa umat Islam sekarang seperti lupa dengan ilmu yang selama ini sudah ditanamkan bahwasanya ibadah mahdoh semuanya haram kecuali yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya kan? Itu kan hakikatnya begitu. Makanya Nabi mengeluarkan hadis yang terkenal sekali, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan itu bermakna apa? Salat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian lihat aku dan para sahabatku salat berjamaah. Ya. Dan belum pernah ada dalam sejarah Islam taun sedahsyat apapun menyebabkan masjid-masjid kemudian berubah salat berjamaah. Belum pernah ada kejadian. Ya. Tapi sekarang umat Islam sendiri, ulamanya sendiri yang teriak-teriak hendaknya jaga jarak. Padahal hadisnya sangat jelas. Gimana Ustaz? Ya. Tutuplah celah-celah di antara kalian. Ya. Celah-celah itu menjadi tempat bercokolnya siapa? Syaitan. Furujatin lisyaitan. Ya, menjadi tempat syaitan. Jadi sekarang masjid-masjid itu menyediakan tempat dikasih tanda syaitan di mana posisinya. Iya toh? Dan Nabi pernah sholat, sahabat berjarak sedikit saja. Setelah itu Nabi bilang, aku tadi lihat ada anak domba, setan anak domba di celah kalian. Sekarang celahnya besar, bukan anak domba lagi. Sekeluarga domba hadir di situ. Suami, istri, anak, mertua, mantu, cucu, semuanya hadir. Ya. Ini musibah besar. Ya. Dan Nabi mengingatkan kita dalam hadis yang lain, Innal Yahuda qad sami'u dinahum. Sesungguhnya Yahudi itu sudah putus asa, sudah bosan dengan agama mereka. Dan mereka itu kaum yang sangat hasad kepada kita umat Islam, terutama dalam 3 perkara. Perkara apa? Raddis salam, menjawab ucapan waalaikumsalam kepada sesama saudara muslim ketika mengucapkan salam. Yang kedua, fi iqamatis sufuf, dalam menegakkan shaf. Kedisiplinan umat Islam menegakkan shaf, lurus dan rapat, itu membuat hasad kaum Yahudi. Karenanya hari ini Yahudi tertawa terbahak-bahak melihat Masjidil Haram, melihat Masjidil Nabawi. Mereka sudah sukses. Ya. Dan ini dijadikan dalil sama banyak umat Islam di seluruh dunia sekarang. Alah, kamu tuh siapa? Ulama mana kamu? Sedangkan lihat Masjid Nabawi saja, lihat Masjidil Haram saja. Kita harus jaga jarak, kalau enggak kita mati kena virus. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, Yahudi itu hasad pada kita dalam urusan apa? Ucapan kaum muslimin di belakang imam sholat wajib mereka ketika sholat jahar, yaitu kalimat amin. Makin keras suara aminnya, makin hasad Yahudi. Yang berarti makin sedikit jumlah jamaahnya, suara aminnya makin kecil. Dan ini yang terjadi di banyak masjid sekarang. Masjid mestinya muat 1000 orang, cuma muat 300 orang. Karena aturannya begitu. Otomatis suara aminnya mengecil. Nah, saudaraku rahimakumullah, tidak ada pilihan lain buat kita. Bahwa kita tetap harus berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab dengan kita berpegang kepada itu, apapun yang kita hadapi, insya Allah mendatangkan keberkahan dari Allah Ta'ala, mendatangkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Dan kalaupun kita setelah menjalankan sunnah Nabi kita sakit, ya sakit itu takdir dari Allah Ta'ala. Hak Allah untuk menguji siapapun dengan penyakit. Tapi yang penting kita tidak boleh mengalahkan ya kedisiplinan kita menegakkan sunnah Nabi dengan alasan apapun, apalagi kalau alasan itu hanya bersifat duniawi. Ya. Demikian barangkali yang bisa saya share pada sore hari ini.